Di forum ini insya Allah kita objektif terhadap setiap keterbatasan. Kita tidak menuntut apa-apa yang memang tidak mungkin dituntut. Jadi kita semua opo anane, asalkan kita benar-benar bertekad bersama-sama untuk membangun sebagaimana yang Bapak kemukakan. Gitu ya, tepuk tangan untuk beliau-beliau. Oke. Inilah Muhammad Sobari, turunan Sunan Derajat. Karepe ning ora kelakon gitu. Saya ingin menyanyikan tembang yang membuat Alengka Diraja hancur luluh karena korupsi yang dilakukan oleh negara dan dilaksanakan oleh pemimpin negara itu sendiri. Akibatnya adalah kerusakan-kerusakan yang sangat mengerikan, dan itu akan saya tumbangkan satu bukuh pendek saja supaya nanti saya bisa ngomong yang lain. Rohaniwan yang memegangkan bocah siji nyekel siji ora njogone kabeh angele manajemen ngene angel pemain ngurus Republik Indonesia ya Pak. Nah siji nyekel nggo cangkeme sing nggo ikine abang bantu ya dulurku dhewe tenang ayo. mireng boten krikon yo. Sing apik boten soalnya niki mboten apik. Wonten malih teladan prayogi satriya nagari ngalangkon sang Kumbakarna mane ayo ing nadyan warna biru gayo tami denyo karpe merengkang rokam renglang gono dosa muka saking gua turing raja
nara sing saya sing rukun. Tepuk tangan untuk Mas Sobari. Pemikirannya nanti dulu. Alhamdulillah, ternyata tidak kita sangka suaranya bagus, nembangnya cuman lebih bagus kalau nggak nembang. Pak Darmono yang sewu, monggo gunakanlah kemerdekaan ini, ketulusan rakyat yang datang di sini, sambil Allah menyaksikan setiap kata-kata kita yang baik akan dikabulkan oleh Allah, menyejahterakan anak cucu Anda semua dan menjadi masyarakat bagi seluruh bangsa Indonesia. Nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Artinya memang kita mendoakan kesejahteraan kita semuanya ke depan. Yang saya hormati para budayawan yang saya kagumi, Pak Cak Nun, kemudian Pak Sobari, kemudian juga Romo Sindu, dan juga saudara kita Pak Bang Tejo, serta Pak Busro dan juga Pak Kabar Eskrim, Pak Tarman. Tentu saya dalam kesempatan ini rasanya sesek dada saya. Karena apa? Saya merasa haru, merasa campur antara haru, senang, ya, dan juga berbagai macam perasaan yang ada di dalam hati saya. Karena pertemuan seperti pada malam hari ini baru pertama kali saya alami. Baru pertama saya alami, dan ternyata apa yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi benar-benar menggugah hati saya. Introspeksi kita semuanya di dalam rangka untuk melakukan perbaikan ke depan. Dan pada malam hari ini, saya mau nanti waktunya jangan terlalu dibatasi, Pak. Jadi saya itu sudah dengan staf datang ke Jogja, dibiayai negara. Kalau hanya ngomong 10 menit nanti rugi nanti. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pertemuan pada malam hari ini, di mana malam hari ini adalah merupakan kesempatan, adalah momen yang paling penting, yang sangat penting di dalam rangka membicarakan, ikut memikirkan permasalahan bangsa kita. Kalau berbicara permasalahan bangsa, tentu menyangkut masalah apa-apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Karena sebenarnya masalah itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang kita kehendaki. Permasalahan-permasalahan bangsa yang kita hadapi pada saat ini banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, saudara semuanya. Mulai daripada permasalahan masalah ketenagakerjaan, pengangguran, barangkali di sini juga masih banyak yang nganggur. Nah, masalah pengangguran, ketenagakerjaan, masalah perbatasan, menyangkut masalah ancaman disintegrasi bangsa, dan juga masalah merosotnya integritas, carut marutnya penyelenggaraan pemerintahan, carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Dan dari berbagai permasalahan itu yang ada pada saat sekarang ini, yang paling menyita perhatian kita semuanya adalah permasalahan yang terakhir tadi, permasalahan carut marutnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum. Tentu ini harus kita cari sebab musababnya, kenapa kok penyelenggaraan pemerintahan penegakan hukum masih terjadi carut marut di sana kemari. Kalau kita urut-urut, ini ada sebab-sebab yang sifatnya struktural. Sifat struktural itu masalah sistem ketatanegaraan kita yang memang belum kondusif. Kita tahu bagaimana orang kalau menjadi anggota partai harus bayar partai, untuk menjadi partai calon bupati harus membayar kepada partai politik dan sebagainya, untuk beli keretanya dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada sistem ketatanegaraan yang kurang kondusif dalam rangka menciptakan situasi yang baik bagi kita semua. Termasuk sistem hukum kita, di mana peraturan-peraturan undang-undang yang ada sekarang ini menurut cerita dan juga apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ya,
saya Pak Mampu dengan Pak Busro sama-sama teman juga. Kalau Pak Busro tadi menyatakan bahwa saya dengan Pak Busro satu angkatan, satu kelas, dia tidak memilih fakultas hukum karena dalam fakultas hukum pidana itu tidak memilih pidana karena yang dipermasalahkan hanya barang siapa, barangnya orang, barangnya sendiri yang pernah diurus. Kalau sekarang menjadi ketua baru kapok dia, ya kepala karena dia harus mengurusi barangnya orang lain. Jadi kembali kepada permasalahan bangsa tadi, masalah carut marutnya penegakan hukum, carut marutnya penegakan pemerintah. Salah satu sebab struktural adalah masalah kondisi politik ketatanegaraan, kondisi penegakan hukum, sistem politiknya yang belum mendukung daripada kondisi yang baik itu. Karena apa? Karena semuanya ditunggangi dengan berbagai macam kepentingan. Bentuknya undang-undang ada kepentingan yang kalau ada terkait dengan kepentingan bayar berapapun dibayar. Ini adalah hal-hal yang memang memungkinkan terciptanya situasi yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, di samping masalah struktural juga menyangkut masalah kondisi individual kita, para penyelenggara negara, para penegak hukum, yang sebagian, saya katakan sebagian karena masih banyak aparat penyelenggara pemerintah, penegak hukum yang baik, yang bermental baik, yang berintegritas. Tapi yang jelek itulah yang walaupun sedikit akan kelihatan. Ya, jadi yang baik-baik itu tentu tidak perlu diberitakan karena pada dasarnya kondisi yang baik, keadaan yang baik, tugas yang baik itu merupakan suatu kewajiban, amanah yang harus kita lakukan. Nah sekarang dilihat dari segi individualnya, ternyata runtuhnya sebab-sebab ternyata terjadinya suatu perbuatan-perbuatan yang tidak kita kehendaki, kita inginkan itu adalah disebabkan karena rendahnya mental integritas daripada para penyelenggara negara, sebagian penyelenggara negara, sebagian penegak hukum. Ada kalau dari para peneliti, ya, para peneliti, para dokter akhir ini banyak melakukan penelitian tentang korupsi, sebab-sebab korupsi. Sudah sekian banyak ratusan orang, bahkan ribuan dokter yang melakukan penelitian menyangkut masalah sebab-sebab adanya korupsi. Tapi ternyata dari ribuan ahli, ribuan pendapat tersebut belum ada satupun yang bisa memberikan solusi yang mujarab dalam rangka untuk mengatasi masalah korupsi. Ya. Karena terkait dengan masalah integritas. Jadi kalau kita berkatakan mengenai masalah terkait dengan individual yang terkait dengan masalah integritas, itu kita kembalikan kepada latar belakang sarjana korupsi tadi. Kalau kita katakan latar belakang korupsi, berarti orang melakukan korupsi itu ada menurut saya ada tiga kemungkinan. Pertama, melakukan korupsi karena terpaksa, karena keadaan darurat, ya, corruption by overmark. Jadi misalnya seseorang seorang pemegang bendahara, pemegang uang kas negara, kas darah, kas kantor, kemudian bersama dengan itu anaknya, istrinya kecelakaan pada hari itu juga, jam itu juga harus dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit harus membayar, sehingga dia harus mengeluarkan uang yang dia kuasai. Nah, ini. Dan kemudian paginya ada pemeriksaan oleh KPK atau BPK, akhirnya ketahuan bahwa dia korupsi. Ini adalah korupsi karena terpaksa. Ada korupsi karena kebutuhan, corruption by need. Jadi orang melakukan korupsi karena kebutuhan, anaknya mau kuliah, mau bayar kuliah, mau SP3 dan sebagainya, tidak ada uang kantor dipakai karena kebutuhan. Dan yang ketiga yang paling jahat adalah korupsi karena mentalitas. Ya. Jadi korupsi karena mentalitas, karena mentalnya mental korup. Dan yang paling membahayakan tadi korupsi yang karena bermental korup tadi. Sudah kaya raya, kemudian ada proyek dimanfaatkan, dia harus mengeluarkan 15% dulu. Bayangkan kalau uang proyeknya ini puluhan miliar, ratusan miliar, keluarkan 15%, apa enggak hancur kondisi yang kita hadapi. Ini adalah kondisi-kondisi yang objektif, yang aktual. Nah sekarang kembali kepada sebab korupsi tadi. Sebab korupsi tadi ada yang mengatakan bahwa itu karena budaya. Tadi sebutkan Pak Tarman ada karena budaya sebagian. Itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau budaya bangsa kita selalu katakan memberikan pada saat ada syukuran, pada saat ada orang hajat, ini hanya sebagian kecil daripada kebiasaan yang tentu itu tidak akan menjadi sebab utama daripada tindak pidana korupsi itu. Yang paling mendasar bagi saya, dan kebetulan pada malam ini adalah malam gelar budaya,
bahwa korupsi itu pada dasarnya disebabkan karena runtuhnya, merosotnya nilai-nilai luhur budaya bangsa kita yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Kalau dulu dalam masa Orde Baru ada nilai-nilai kepemimpinan Pancasila yang kemudian itu dilupakan begitu saja. Padahal itu nilai-nilai yang harus kita pegang teguh di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan masyarakat bangsa dan negara. Ada nilai-nilai yang luhur itu, mulai daripada ing arsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutpuri handayani. Ini sebenarnya berlaku bagi semua penyelenggara negara, baik di strata bawah, strata menengah maupun strata atas. Ing arsa sungtulodo, kalau jadi pimpinan harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana pola kehidupannya, bagaimana caranya menjalankan pekerjaan yang benar, itu ditinggalkan. Sehingga apa yang ada sekarang ini banyak prakteknya adalah ing arso mumpung kosong. Kenyataannya. Kemudian yang kedua, bagi pejabat strata menengah ada ular-ular budaya kita, ing madya mangun karso. Artinya kalau berada tengah harus mampu berikan dorongan kepada atasan, kepada bawahan untuk bekerja secara maksimal, secara benar. Kemudian yang strata bawah, tutpuri handayani, kalau ada di belakang harus bisa menjaga, yang istilahnya juga mengamankan, menyelamatkan daripada apa yang dia harus selamatkan demi kepentingan orang lain. Tapi yang ada justru kalau di belakang sekarang tutpuri hambebayani. Nah, jadi ternyata praktek-praktek yang ada sekarang ini disebabkan karena runtuhnya budaya bangsa kita. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada para generasi muda, kepada kita semuanya di dalam rangka memerangi korupsi. Di samping tadi saya sampaikan Pak Karman, ada cara represif penindakan, preventif pencegahan, edukatif pendidikan, dan juga mari kita bangun budaya bangsa kita kembali kepada fitrahnya, kembali kepada budaya bangsa. Kalau di atas di depan berikan contoh, kalau di bawah harus mampu, di tengah harus mampu berikan dorongan, kalau di belakang harus menjaga keselamatan kita semuanya. Dan bagi rakyat tentu bisa memberikan suatu menjaga daripada amal itu dengan cara ikut menjaga, ikut mengamankan. Jangan sekali-kali memberikan peluang kepada pejabat negara untuk melakukan korupsi. Karena apa yang terjadi selama ini, ada korupsi, ada polisi korupsi, ada jaksa korupsi, ada hakim korupsi, tidak lain juga karena adanya orang yang memberikan kesempatan. Kalau orang tidak berikan kesempatan, saya yakin, karena itu saya minta jangan sekali-kali berikan peluang kepada pejabat negara untuk melakukan tindak-tindak itu. Dan kalau ada pejabat yang melakukan itu, segera laporkan. Terutama aparat kejaksaan, sekecil apapun penyimpangan, laporkan kepada lembaga kita, kepada pimpinan kejaksaan, akan segera kita lakukan tindakan. Saya kira ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari bangun budaya bangsa di dalam rangka membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.